Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah Kapten Ardi, prajurit TNI yang berani lawan mafia hukum di negeri sendiri yang keadilannya bisa dibeli. Like, komen amin, dan subscribe biar kreator semangat bikin konten keren lain. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jakarta pagi itu terselimut kabut tipis. Kapten Ardi Pratama menggeser kacamata hitamnya, menatap gedung pengadilan negeri yang megah. Bau anyir kopi keras dan keringat memenuhi lobi. Di bangku belakang, ia melihat seorang perempuan muda, Rina, menggenggam erat foto ayahnya. Sopir yang tewas dalam kecelakaan misterius. Majelis hakim memutuskan, terdakwa Budi Hartono dinyatakan tidak bersalah. Suara hakim Reinhard Sinaga bergema. Tepuk tangan. Beberapa orang bersorak. Ardi mengepal tinju. Matanya menangkap senyum tipis Budi sambil melirik jam Rolexnya. Pak, ini sudah ketiga kalinya pengusaha itu bebas. Bisik prajurit Surya di sebelahnya. Ardi tidak menjawab. Ia melihat Rina menangis, bahunya terguncang. Sebuah memo kuning terjatuh dari tasnya. Ardi memungutnya, selembar struk transfer bank dengan nominal fantastis dan tulisan. Untuk HS, nomor rekening 738XXX. HS, Hakim Sinaga, dari kantong jasanya, ponselnya bergetar. Pesan dari Leda Siska. Mayor Herman mau ketemu. Buruan ke markas. Ini soal kasus Budi. Angin menderu saat Ardi melangkah keluar. Ia tidak melihat pria bertopi hitam di sudut mengangkat kamera, mengikutinya. Markas Komando Garnisun Jakarta terasa pengap malam itu. Lampu neon berkedip-kedip, memantulkan bayangan panjang di dinding beton yang lembab. Kapten Ardi berdiri kaku di depan meja Mayor Herman, sementara jari telunjuk perwira tinggi itu mengetuk-ngetuk berkas laporan dengan irama yang mengganggu. Tok, tok, tok. Anda pikir ini main-main, Pratama? Herman melemparkan setumpuk foto ke meja. Foto-foto itu menunjukkan Ardi berbicara dengan keluarga korban di luar pengadilan. Kau tahu berapa banyak mata yang mengawasi kasus Hartono? Dari jendela, kilatan petir menyambar. Cahayanya menyorot wajah Siska yang pucat di sudut ruangan. Bukannya saya melanggar prosedur, Pak. Tapi ada indikasi kuat. Bisnis! Herman memotong, bangkit dari kursinya. Bau minyak wangi mahal yang ia pakai menusuk hidung. Hartono punya koneksi sampai ke istana. Kau mau karirmu habis di sini? Ardi menelan ludah. Ia melihat Siska menggeleng pelan, matanya berkata, jangan. Tapi bayangan ayahnya yang dipecat karena menolak suap muncul lagi di pikiran. Saya minta izin menyelidiki secara tertutup, Pak. 7 hari saja. Ruangan senyap. Hanya derit kipas angin yang terdengar. Mayor Herman tiba-tiba tertawa pendek. Baik, tapi ingat. Ia mencondongkan badan. Nafasnya berbau kopi kental. Kau sendirian dalam ini. Saat Ardi keluar, hujan sudah deras. Ia tidak menyadari layar ponsel Siska di kantongnya menyala. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Stop selidiki kasus sopir atau kau berikutnya yang jadi berita kecelakaan. 13.7 waktu Indonesia Barat, Server Room Batalion 301. Lampu merah darurat berkedip-kedip, memantulkan bayangan Siska yang terpaku di depan layar komputer. Jarinya menari cepat di keyboard, sementara keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku sudah masuk ke database pengadilan, bisiknya lewat headset. Suaranya pecah oleh derau statis. Tapi ada yang aneh. Semua dokumen kasus Budi Hartono terenkripsi level militer. Di ujung lain garis telepon, Ardi menyusuri lorong semarkas penyimpanan arsip Kejaksaan Agung. Senter kecil di tangannya mengungkap debu-debu beterbangan setiap kali ia membuka map kuning. Bau apek kertas lama memenuhi hidungnya. Harus ada backup. Coba cek. Berzat. Alam server tiba-tiba meraung. Siska tersentak. Siska, Siska. Layar komputernya berubah merah. Tulisan besar muncul. Akses tidak diotorisasi deteksi. Dari balik pintu kaca, bayangan 2 orang berseragam TNI mendekat, bukan dari satuan mereka. Ardi, mereka tahu, desis Siska sambil buru-buru mencabut flash disk dari port USB. Aku harus. Crash! Pintu dihancurkan dari luar. Di Kejaksaan Agung Ardi mematikan telepon dengan wajah pucat.
Tangannya gemetar memegang satu-satunya dokumen yang berhasil ia selamatkan. Selembar surat perintah penghentian penyidikan dengan cap basah, tanda tangan Mayor Herman. Tiba-tiba derap kaki cepat mendekat dari lorong. Ardi menyelinap ke belakang rak arsip, menahan nafas. Dia pasti di sini, geram suara lelaki tak dikenal. Bos bilang hidup atau mati. Senter mereka menyapu gelap. Cahayanya mengkilat di pisau komando yang sudah terhunus. 22,48 waktu Indonesia Barat, gudang senjata TNI Cilangkap Bau Mesiu, dan Oli menyengat ketika Ardi menyusuri lorong bawah tanah. Tangannya menekan luka di perut. Darah masih merembes melalui perban darurat. Flash disk dari Siska terasa panas di sakunya. Mayor Herman ternyata dalangnya, gerutnya sambil mengintip melalui celah pintu baja. Di ruang dalam, Herman berdiri menghadap 3 orang berseragam TNI, tapi lencananya palsu. Salah satu dari mereka adalah si penjaga pengadilan yang mengintai Ardi kemarin. Siska sudah diamankan? Herman bertanya sambil menyalakan cigar. Dibawa ke safe house Bos Budi. Gadis itu tahu terlalu. Brak! Ardi menendang pintu. 3 peluru langsung melesat dari pistolnya. Dor! 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 2 orang roboh. Herman berhasil menghindar, menjatuhkan cigarnya. Pratama, kau pikir pahlawan? Herman tertawa sambil menarik pistol dari pinggang. Di negeri ini, hukum cuma dongeng untuk rakyat kecil. Dor! Peluru menggores bahu Ardi. Tanpa berpikir, ia menerjang, menjatuhkan Herman ke rak senjata. Pisau komando diikat pinggang Herman berkilat. Pisau yang sama seperti di foto ayahnya sebelum tewas bunuh diri. Ini untuk ayahku, es celik. Pisau menancap di paha Herman. Teriakan kesakitan bergema. Tapi Ardi tak sempat bergerak. Lampu tiba-tiba padam. Dari kegelapan, suara jikir Rina terdengar. Pak Kapten, tolong. Layar ponsel Herman menyala. Sebuah video live. Siska terikat kursi, wajah babak belur. Budi Hartono muncul di frame, senyum lebar. Main lebih seru yuk, Kapten. Datang sendiri, atau mayat Siska kuberikan ke ibunya. 03/17 waktu Indonesia Barat, dermaga tambak naga kabut, asap industri menari-nari di atas air hitam. Ardi melangkah di atas papan kayu reot. Setiap langkahnya mengeluarkan bunyi krek. Krek, bau ikan busuk dan solar menusuk hidung. Di kejauhan, lampu sebuah gudang tua berkedip. Tepat waktu, Kapten. Budi Hartono berdiri di depan gudang. 2 bodyguardnya mengarahkan senjata ke pelipis Siska yang sudah tak berdaya. Darah mengering di sudut bibir Siska. Ardi, jangan, Siska terbatuk. Tampak, Budi menamparnya. Diam, Ardi melemparkan flash disk ke tanah. Semua bukti ada di sini. Transfer ke Swiss, rekening Phantom, bahkan percakapan kau dengan Hakim Sinaga. Budi tertawa, menginjak flash disk itu dengan sepatu low-nya. Percuma, semua sudah kuatur. Polisi, jaksa, bahkan Brom! Suara helikopter tiba-tiba menderu di atas mereka. Lampu sorot menyapu dermaga. Ini polisi, lepaskan senjata. Budi mengangkat tangan tapi senyumnya tak hilang. Kau pikir menang? Lihat ini. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah detonator. Gudang ini penuh bahan peledak. Siska menjerit. Ardi, lari. 2 hal terjadi bersamaan. 1. Peluru sniper menembus kepala bodyguard. 2. Ardi menerjang Budi. Boom! Dentuman mengoyak langit. Ardi merasakan panas menyambar, punggungnya sebelum dunia menjadi putih. Ardi terbangun di antara puing-puing yang masih membara. Telinganya berdenging, pandangannya kabur. Darah mengalir dari pelipisnya, menghitamkan seragam loreng yang sudah compang-camping. Siska! Suaranya parau. Di antara asap, ia melihat bayangan Siska tertelungkup. Budi Hartono hilang. Hanya sepatu low-nya yang tersisa tergeletak di atas genangan darah. Brok! Sebalik kayu besar rubuh, menyingkap wajah Mayor Herman yang terluka parah. Pratama, kau
Kau hancurkan segalanya. Herman terbatuk-batuk. Tangan kanannya mencengkram pistol. Ardi merangkak mendekat. Kenapa, Pak? Kenapa kau bela penjahat seperti Budi? Dor, peluru melesat. Tapi bukan dari pistol Herman. Dari balik asap muncul sosok Letkol Ahmad, atasan Herman, dengan pistol masih mengepul. Sudah cukup, katanya, wajahnya dingin. Ledakan masih mengepul ketika Ardi tersungkur di antara puing kontainer. Telinganya berdenging, darah mengalir dari luka di dahinya. Di kejauhan, suara siren meraung-raung. Siska, kita berhasil? Gumamnya lemas. Tiba-tiba, layar raksasa di kapal Budi yang masih utuh menyala. Wajah Presiden Republik Indonesia muncul secara live, disiarkan ke seluruh stasiun TV nasional. Atas nama negara, saya nyatakan Budi Hartono dan seluruh kroni-kroninya sebagai buronan. Suara Presiden menggema. Kami telah dapatkan semua bukti yang dikirim Kapten Ardi. BRRZZT. Ponsel Ardi menyala. Pesan dari Siska. Lihat ke atas. Helikopter TNI mendarat di dekatnya. Jenderal TNI Wiranto turun dengan cepat diiringi pasukan khusus. Kapten Ardi Pratama, ujar jenderal sambil memberi hormat. Presiden meminta kehadiranmu di istana. Hari ini juga. 1 bulan kemudian Istana Negara, Jakarta seragam putih lengkap dengan bintang penghargaan. Di dada terasa berat tapi membanggakan. Ardi berdiri kaku di ruang tamu istana. Jendela-jendela tinggi memantulkan cahaya emas sore hari. Kapten, maaf, sekarang saya harus memanggilmu Mayor Ardi. Presiden menyambutnya dengan jabat tangan erat. Atas jasamu kami telah menangkap 28 orang, termasuk 3 menteri dan 5 hakim agung. Di sebelahnya Siska, kini dengan lengan robotik, tersenyum bangga. Ini bukan kemenangan saya, Pak Presiden, Ardi menunduk. Tapi untuk almarhum ayah saya, untuk Rina dan korban lainnya. Presiden mengangguk, lalu mengarahkan mereka ke balkon. Di bawah, ribuan massa berkumpul membawa spanduk dukung Mayor Ardi dan reformasi hukum sekarang. Lihat itu, bisik Presiden. Kau sudah membangkitkan harapan yang lama mati. Dan cerita pun berakhir dengan kemenangan Kapten Ardi. Ardi naik pangkat menjadi Letnan Kolonel dan diberi tugas khusus memimpin Satgas Anti Korupsi TNI. Siska diangkat sebagai Kepala Bidang Siber Bareskrim Polri. Rina dan ibunya mendapat beasiswa pendidikan dari negara. Hari ini hukum Indonesia bangkit. Headline koran esok pagi. Untuk mereka yang masih berani jujur di negeri yang terluka. Terima kasih sudah menonton. Bantu like, komen, bagikan, dan bantu cerita ini menginspirasi lebih banyak orang.